Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizal, NIM 19251520021, Prodi Teknik Elektronika, D4, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2019, mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar telekomunikasi. Yang pertama yaitu pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi terdiri atas kata tele dan komunikasi. Tele berarti jauh, komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan dari satu tempat ke tempat lain, baik itu suara, huruf, atau bahkan dengan simbol. Hasil dari komunikasi adalah informasi. Istilah telekomunikasi dapat disamakan dengan beberapa istilah, yaitu komunikasi data, datacom, teleprocessing, jaringan, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selanjutnya, konsep dasar dalam telekomunikasi itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex, di mana pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi secara bersamaan. Karena di simplex hanya terjadi komunikasi satu arah dan hanya terdapat satu pengirim dan satu penerima. Sang penerima tidak bisa sekaligus menjadi pengirim dan pengirim tidak bisa sekaligus menjadi penerima. Contohnya yaitu televisi dan radio. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah atau duplex, di mana pengirim dan penerima informasi dapat mengirim serta menerima informasi secara langsung atau berbalasan. Karena di duplex, sang pengirim sekaligus menjadi penerima, begitu juga sebaliknya. Contoh dari komunikasi dua arah yaitu telepon dan video call. Yang kedua ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Pengirim dan penerima dapat berbalas-balasan dan sang pengirim bisa sekaligus menjadi penerima, begitu juga sebaliknya. Tetapi dalam bertukar informasi tersebut, sang penerima dan pengirim harus bergantian dalam mengirimkan informasi yang akan diberikan, harus menunggu satu sama lain dan berkomunikasi bergiliran. Contohnya yaitu walkie-talkie. Selanjutnya ada komponen telekomunikasi. Komponen telekomunikasi itu terdiri dari 4 poin yaitu yang pertama informasi. Informasi ini dapat berupa suara, dapat berupa kata atau huruf, dan dapat berupa gambar atau lain sebagainya. Selanjutnya ada terminal pengirim, dan ketiga ada media transmisi, dan keempat ada penerima. Untuk media transmisi sendiri terdiri dari 4. Yang pertama bentuk media transmisi. Media-media yang dapat digunakan seperti kabel, radiasi elektromagnetik, dan satelit. Untuk jarak yang tidak terlalu jauh dapat digunakan kabel sebagai transmisinya. Contohnya itu UTP, koaksial, fiber optik. Untuk jarak jauh dapat digunakan media radiasi elektromagnetik yang dipancarkan melalui udara. Contohnya itu microwave dan satelit. Yang kedua ada kapasitas channel transmisi. Bandwidth, lebar band, menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam 1 bits per second atau satuan karakter per second. Yang ketiga ada tipe kanal transmisi. Kapasitas transfer rate tingkat penyaluran digolongkan dalam suplex, duplex, dan half duplex. Yang keempat mode transmisi. 1. Mode transmisi paralel, di mana semua bit dari karakter yang diwakili oleh satu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter tiap saat. Yang kedua, mode transmisi seri, di mana mode transmisi masing-masing dari satu karakter dikirim secara berurutan, yaitu bit per bit, satu bit diikuti oleh bit berikutnya. Bentuk transmisi seri yaitu A. Synchronous transmission.
dalam kurun waktu pengiriman bit dari sumber dan waktu penerima bit oleh penerima harus sama. Yang kedua, asynchronous transmission. Pengirim dapat mentransmisikan karakter pada interval waktu yang berbeda. Selanjutnya, alat pemproses komunikasi. Yang pertama ada modem atau modulator. Demodulator atau alat untuk mengubah data dari bentuk digital ke bentuk analog pada mengirim dan diubah lagi menjadi bentuk digital untuk menerima. Yang kedua ada multiplexer atau MUX, alat yang memungkinkan beberapa sinyal komunikasi menggunakan sebuah kanal transmisi bersamaan. Yang ketiga, konsentrator adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa sinyal data dari kanal transmisi kapasitas rendah ke kanal transmisi kapasitas tinggi. Yang keempat yaitu front-end processor, alat yang berfungsi semacam pengaturan arus data yang dikirimkan, pendeteksian kesalahan dan pembetulan kesalahan bila memungkinkan dibetulkan, agar CPU pusat dapat melakukan proses yang lain dan tidak terganggu dengan tugas tambahan tersebut. Yang kelima ada perangkat lunak komunikasi, dan yang keenam ada connectivity dan protokol. Itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai konsep dasar telekomunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.